Perkenalkan, nama saya Jonathan William Sailomi, NIM 2012-0222. Sekarang kita bekerja dengan Node.js. Dalam Node.js terdapat banyak model dan kelas yang memiliki fungsi spesifik yang biasa disebut Node.js API atau kepanjangan adalah Application Programming Language. Interface atau pustaka standar library. Pada modul ini kita akan hanya menjelaskan tentang materi-materi esensial yang perlu dipahami pada saat kita bekerja di lingkungan Node. Dalam bab ini kita akan membahas tentang konsep dasar dalam Node.js dengan menggunakan modul-modul maupun kelas-kelas yang penting yang telah disediakan di dalam Node.js. Kita mulai materi pokok yang pertama, konsep-konsep dasar Node.js. Sebelum melangkah lebih jauh ke pembahasan selanjutnya pada bagian ini, kita akan membahas sekilas tentang konsep-konsep dasar dalam Node.js agar Anda dapat memahami cara kerja dari aplikasi yang dibuat menggunakan Node.js. Yang pertama yaitu program event driven. Tulisannya dapat dilihat di layar. Dalam proses eksekusi kode Node.js, penggunaan mekanisme event driven. Dalam mekanisme ini, suatu aksi akan dilakukan untuk kejadian atau event tertentu terjadi. Mekanisme event driven pada umumnya digunakan untuk aplikasi-aplikasi berbasis GUI atau pada saat kita menggunakan JavaScript untuk memanipulasi objek DOM atau Document Object Model di lingkungan web browser. Sebagai contoh, suatu aksi akan dilakukan setelah tombol tertentu diklik atau setelah item di dalam combo box diubah. Aksi biasanya ditulis di dalam berbentuk fungsi dan sering disebut sebagai event handle. Kode yang digunakan untuk memanggil event tertentu. Pada saat aplikasi Node.js dieksekusi, Node.js akan menjelaskan event loop dan aplikasi akan berada di dalam keadaan diam atau idle sampai mendengarkan atau menunggu satu event terjadi. Sebagai contoh, kita terjadi permintaan dari komputer klien, aplikasi Node.js akan deteksi permintaan tersebut sebagai event dan akan menjelaskan fungsi yang dijadikan sebagai event handle. Pada contoh di layar, kita membuat objek dari kelas http.server atau kelas server yang berada di dalam modul http. Dengan cara memanggil fungsi http.createServer, objek tersebut selanjutnya digunakan untuk mendengarkan permintaan yang dikirim melalui port 3000 yang terjadi akan memicu event request yang kemudian akan ditangani oleh fungsi onRequest. Berikut ini kita akan mempelajari kelas event emitter. Node.js memfasilitasi mekanisme event driven melalui kelas event emitter yang berada di dalam modul event. Sebagai besar, kelas di dalam Node.js merupakan turunan dari kelas event emitter, sebuah objek dari kelas event emitter dan kelas-kelas turunannya yang dapat memicu terjadinya event tertentu. Sebagai contoh, fs.readStream akan memicu event open ketika suatu file dibuka untuk dibaca datanya. Node.js mengizinkan kita untuk mendefinisikan event tertentu pada objek yang kita buat. Syaratnya objek tersebut penuh dibuat menggunakan kelas event emitter atau kelas turunan dari kelas event emitter. Perhatikan contoh program berikut ini. Kita new file, kita buat event emitter. Selanjut event emitter.js, enter. var sama dengan var event sama dengan require buka kurung tanda petik events titik koma, enter, double slash, membuat objek dari kelas event emitter. Dari event
event emitter. Setelah itu kita enter var obj sama dengan new event dot event emitter. Tutup kurung, buka tutup kurung, titik koma, enter, double slash, mendefinisikan event mulai, mendefinisikan event mulai, enter, obj dot on, buka kurung, tanda petik, mulai function, mulai, koma function. Setelah itu buka kurung perawan, enter, console.log, buka kurung, tanda petik, terjadi event slash, tanda petik, mulai. Terus lagi, tanda petik. Setelah itu titik koma, enter, tutup kurung kurawal, tutup kurung biasa, titik koma, enter, double slash, mendefinisikan event sebagai event sebagai obj on, dalam kurung petik selesai, koma function. Buka kurung kurawal, enter, console.log, buka kurung, tanda petik, terjadi event slash, tanda petik, mulai, slash lagi, tanda petik, titik koma, enter, tutup kurung kurawal, kurung, titik koma, enter, obj.emit, mulai. Setelah itu titik koma, enter, or, buka kurung, let i sama dengan 0, titik koma, spasi, i mil 20
titik koma spasi i plus plus titik koma buka kurung perawal proses std out dot write buka kurung lagi i plus 1 dot to string di sini kita tambah tanda petik 1 titik koma enter tutup kurung perawal enter obj emit buka kurung tanda petik selesai. Titik koma, kita Ctrl S, kita ke terminal, masukkan node dan nama file. Masukkan node Ivan emitter.js, enter. Pendefinisian event di dalam objek dari kelas event emitter dilakukan menggunakan metode on. Metode on adalah metode yang diwariskan dari kelas event emitter yang merupakan alias dari fungsi headListener. Dengan demikian, menggunakan metode on di atas dapat diganti menggunakan kode berikut. Kita backspace di sini. Add listener. Di sini juga add listener. Kita Ctrl S, kita save dulu, kita ke terminal, enter. Nah, oke, kita ganti on dengan setelah itu untuk memicu terjadinya event tertentu kita perlu menggunakan atau perlu memanggil metode meet dengan nama kita sebagai nama parameternya. Sebagai contoh, untuk memicu terjadinya event mulai kita perlu menulis kode berikut obj.emit dalam kurung tanda petik mulai. Jika Anda lebih memilih untuk membuat kelas baru, maka kita akan bisa membuat kode seperti di layar. Tambah event emitter 1. Event emitter 1.js. Setelah itu var event sama dengan require dalam kurung tanda petik event titik koma enter double slash membuat kelas turunan dari kelas event emitter. Enter. Class my event emitter extend event titik emitters
event emitter. Buka kurung kurawal, enter, konstruktor, tutup kurung, buka kurung kurawal, enter. Di sini super tutup kurung titik koma, kita tutup kurung kurawal, tutup enter, tutup kurung kurawal lagi, enter, double slash, membuat objek dari kelas, objek dari membuat objek dari kelas my event emitter, my event emitter, enter, var obj sama dengan new my event emitter. My event emitter, tutup kurung, buka dan tutup kurung, enter. Kita mendefinisikan double slash, mendefinisikan event mulai, tanda petik, kita enter. Setelah itu obj on, buka kurung, mulai, koma function, kita buka kurung kurawal, setelah itu kita konsol log, tanda petik, maaf, dalam kurung petik konsol log petik terjadi event slash tanda petik mulai slash lagi tanda petik, di sini titik koma, enter, tutup kurung kurawal, tutup kurung besar, titik koma, enter, double slash, mendefinisikan event selesai, enter. obj.on, buka kurung kurawal, buka kurung biasa, tanda petik selesai, koma, function, referensi function, tutup kurung lagi,
buka kurung kurawal, enter. Kita isi console.log, buka kurung, tanda petik, terjadi event selesai. Bang, event selesai. Titik koma, enter. Setelah itu tutup kurung kurawal, tutup kurung, titik koma, enter. obj.emit mulai, titik koma, enter. For kurung let di sama dengan 0, titik koma, is lebih 20, titik koma, if plus, buka kurung kurawal, enter. Proses .stdout .write, buka kurung, if plus 1 dot to string, plus tanda petik, titik koma, enter. Tutup kurung kurawal, enter. obj.emit buka kurung, tanda petik, selesai. Setelah itu kita Ctrl S, teman-teman. Ctrl S, kita akan ke terminal, kita tulis node dan nama filenya. Node event emitter .js, enter. Kita lanjut blocking IO dan non-blocking IO. Terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk melakukan operasi input atau output di jalan node.js, yaitu blocking input, output, dan non-blocking input/output. Dalam metode blocking IO, proses eksekusi kode akan dilakukan sesuai dengan urutan atau synchronous. Sedangkan di dalam metode non-blocking IO, eksekusinya dilakukan tidak sesuai urutan, yaitu asynchronous. Untuk mengetahui perbedaan antara kedua metode tersebut, perhatikan terlebih dahulu kode yang ditulis menggunakan metode blocking IO berikut ini. Kita tambah file baru. Blocking io.js, console.log, dalam kurung, tanda petik, perintah pertama, titik koma, enter. console.log, buka kurung, tanda petik, perintah kedua, titik koma, enter.
console.log perintah ketiga. Jangan lupa tanda petik, titik koma, enter. Kita save, Ctrl S, terus kita tuliskan node namanya blok Oke. Pada metode blocking IO seperti di layar, perintah program akan dieksekusi sesuai dengan urutannya. Artinya perintah kedua akan dieksekusi setelah selesai dikerjakan. Demikian juga dengan perintah yang akan dikerjakan setelah perintah kedua selesai. Selanjutnya kita perhatikan kode berikut. Ini menggunakan metode non-blocking IO. Kita tambahkan baru, beri nama non-blocking .cs console.log ketik perintah pertama titik komentar console.log perintah kedua titik komentar console.log perintah ketiga. Maaf sedikit kesalahan, hentikan di sini, set timeout, kurung function, kurung kawal. Nah, terus yang kedua di sini enter, tutup kurung kawal, 2000, tutup kurung, titik koma. Itu yang ketiga, titik koma. Nah, Ctrl S, sini tuliskan node dan nama file. Node non blocking io.cs. Kali ini perintah program tidak dieksekusi berdasarkan urutan. Pada contoh di layar, kita mempunyai eksekusi perintah kedua selama 2 detik menggunakan fungsi setTimeout. Sambil menunggu waktu tunda selesai, node.js mencoba untuk menjalankan perintah yang dapat dieksekusi lebih dahulu. Dengan demikian, fungsi setTimeout merupakan fungsi yang akan dipanggil menggunakan metode non-block IO. Sebagian besar pustaka yang berkaitan dengan IO di dalam node.js disediakan dalam 2 versi, yaitu versi untuk blocking IO dan versi untuk metode non-blocking IO. Fungsi yang menggunakan metode blocking IO pada umumnya ditandai dengan akhiran SINC yang berarti synchronous. Sebagai contoh, untuk membaca isi file kita dapat menggunakan metode blocking IO dengan memanggil fungsi ss.read file SINC. Perhatikan contoh berikut. Kita tambah file baru, kita beri nama blocking IO read 1.cs. Nah, rfs sama dengan require kurung tanda petik fs titik koma enter. Console.log dalam kurung persiapan membacakan.
Siapkan membaca file, titik koma, enter. Para data sama dengan fs.deadline file isi. Deadline file sjnc. Deadline file sjnc, buka kurung, tanda petik, data.txt, titik koma, enter. Console.log petik /n isi file, titik 2, titik koma, enter. Console log data. Console log dalam kurung data terus titik koma, enter. Console log dalam kurung petik file selesai dibaca. Titik koma, kita Ctrl S dan kita terminal, tuliskan node dan nama file. Node logging di 1.cs. Nah, jika ingin menggunakan metode non-blocking, maka kita dapat memanggil metode fs read file. Perhatikan contoh berikut ini. Kita hapus. Oke, sampai sini, enter. Nah, fs.read file, kurung tanda petik data.txt, function dalam kurung r, data, buka kurung Kurawa, enter. If r satu console.er error dalam kurung, setelah itu titik koma, enter. Console.log dalam kurung /n isi file, titik 2, titik koma, enter. Enter.
konsol log kurung data dot to string koma enter. Setelah itu tutup kurung perawan, tutup kurung enter, console.log dalam file selesai dibaca. Ketik apa titik koma. Nah, di sini kita ke terminal, masukkan node dan nama filenya. Node locking io1.js enter. Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang fungsi callback. Dalam node.js, event handler banyak diimplementasikan menggunakan fungsi callback, yaitu fungsi yang diperankan sebagai parameter atau fungsi lainnya. Perhatikan kembali potongan kode berikut di layar. Kita buat file baru. Contoh 1.js function on request setelah itu kita buka kurung request response buka kurung awal response dot write head buka kurung 200 koma buka kurung awal tanda petik content tipe petik titik 2 tanda petik text slash html titik koma enter. Response dot write maaf di sini response dot write buka kurung tanda petik h lalu spasi node.js. Setelah itu tanda seru kita slash 2 titik koma enter.
response n. Titik koma, enter, tutup kurung awal, enter, const server sama dengan http://rad enter, server on, dalam kurung dan ketik request on request. Titik koma, enter. Pada kode di layar, fungsi on request dijadikan sebagai fungsi callback pada saat memanggil method on dari objek server. Sebagian besar fungsi callback yang digunakan, sebagian besar fungsi callback yang digunakan di dalam Node.js adalah fungsi tanpa nama atau anonymous function. Dengan demikian, kode di layar dapat ditulis sebagai berikut. Request dot function buka kurung buku kurang kurawal, enter, response dot white head dalam kurung 200, buka kurung kurawal, tanda petik content type tanda petik text slash html, titik koma, enter, response dot white tanda petik A2. Tanda seru ini slash A2. Setelah itu titik koma, enter, response dot n, enter, tutup kurung kurawal, tutup kurung biasa, Ctrl S. Sekian dari saya, terima kasih.